maksud kasus ini. Ya, kita ingin membebaskan 7 tersangka itu dulu. Ya, kita ingin membebaskan 7 tersangka itu dulu. Kemudian AF, Mel, Linda itu ada di tempat. Jadi mereka bertiga dikasih tugas. Ya, yang kesurupan asli yang pertama kali viralnya yang namanya agar dibuat film ini bukan Linda yang bergabung jadi kliennya Putri, bukan ya. Boleh tanya sama yang namanya kakaknya, ya, boleh tanya kalian sama kakaknya Vina, bukan. Suruh tayang kembali, ya, untuk kakaknya Vina, suruh tayang kembali itu orang yang pertama kali kesurupan itu, ya, bukan Linda yang sekarang kalau kesurupan itu ada jadwalnya gitu, ya kan. Itu Linda yang sekarang itu kliennya yang namanya siapa namanya? Putri, ya. Klien yang namanya Putri. Ya toh? Nah, kalau kamu bilang cocoklogi itu banyak orang yang upload dulu, ya. Saya ikut-ikutan pasang tompel. Apakah dia itu seorang Lindahnya atau seorang ini? Sama masalah tompelnya dengan Linda, ya kan. Linda yang dibayar untuk kesurupan itu, ya. Jadi itu banyak orang. Kenapa? Memang saya berterima kasih sih sama Allah ya Subhanahu wa ta'ala itu. Kenapa? Dia ngunjuk saya. Dari banyaknya orang upload itu hanya saya yang ditunjuk, ya kan. Saya akan laporkan, saya dibilang cocoklogi, saya dituduh pembunuh, ya kan? Saya tidak menuduh dia pembunuh, ya kan? Cuma cocoklogi tahi lalat orang-orang itu ya, nemu di mana, ya kan? Nah, seperti itu. Kenapa? Alhamdulillah Allah menunjuk mereka itu, menunjuk saya. Saya berterima kasih sebenarnya ya, karena cocoklogi itu. Maka kalian tahulah siapa Putri yang sebenarnya. Dari situlah dari awalnya. Paham ya? Jadi saya bersyukur, berterima kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena saya pilihan mereka untuk dihajar mereka. Nah, seterusnya habis cocoklogi mereka bicara begini. Ya, mereka bicara gini. Ya, Widya menghalangi, ya, termasuk Hotman Paris menghalangi penelusuran mereka. Saya tidak mau mereka menciptakan tersangka baru. Saya tidak mau mereka menciptakan tersangka baru, termasuk yang namanya orang yang tidak bersalah seperti Peggy Setiawan. Modal mereka hanya yang namanya foto, kemudian motor smash, kemudian yang namanya minum-minum alkohol segala. Ya kan? Ya kan? Dibilang saya menghalanginya. Kalau saya tidak menghalangi mereka, ya, apa yang terjadi dengan Peggy Setiawan? Kuli Bangunan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba simak yang namanya video semalam ya, semalam. Ini masih Kompas ya. Kemudian ada yang ELC nanti hadir lagi ya. Mas Peggy sama yang namanya Pak Tony akan hadir juga di ELC ya. Kemudian ada lagi dua jadwal lagi ya, mereka akan dipanggil oleh televisi. Jadi kenapa terharunya Susno Duaji melihat langsung, datang langsung ya menemui yang namanya Peggy Setiawan? Karena hukum di Indonesia ini ya hanya per kelompok. Hukum itu digunakan orang oknum itu untuk golongan mereka agar mereka kuat mempertahankan jabatannya, mempertahankan gajinya. Itu ya, seperti itu. Nah, jadi itulah makanya korban dari yang namanya cicak PS Buaya pada tahun 2013 lalu itu Susno Duaji dan Antasari. Jadi paham. Korbannya adalah kayaknya bisa juga ya dibuat film ya. Film yang namanya Putra Raja Wali Citra, yaitu Nazarudin Zulkarnain. Jadi itu kayaknya bagus juga ya. Mumpung orangnya itu masih hidup ya. Mumpung orangnya itu walaupun udah pensiun itu ya, itu kasus pembunuhan itu masalah EKTP kalau nggak salah Hambalang waktu itu ya. EKTP, kemudian EKTP itu orang yang mengetahuinya yang pertama itu didor, lenyap begitu aja bro.
ya, karena kita baru BlackBerry dulu ya, belum secanggih sekarang. Jadi didor yang ektp-nya ya diam, ya kan, hilang. Kemudian Pak Susno itu ya masuk dari pintu belakang untuk mengamati yang namanya KPK. Ya, KPK ini tugasnya apa pada waktu itu. Nah, jadi dituduhlah bahwa yang namanya Pak Susno ini adalah korupsi. Ya kan? Itu untuk menutupi kasus siapa? Kasus yang namanya putra Raja Wali Citra, yaitu Nazarudin Zulkarnain. Ada yang nyimak itu, orang itu dulu udah punya HP belum? Kita masih BlackBerry. Kemudian 2014 muncullah yang namanya HP Nokia masih 6 juta ya waktu itu ya. 6 juta apa 4 juta, Bro? Ya. Nah, itu HP seri E ya, yang pertama kali ya, yang besar ya. Nah, itu ya. Itu. Ya, jadi kalau kalian ingat itu kami melawan si Kebo Ijo dulu ya melalui Twitter. Ya, melalui Twitter. Ya, iya pokoknya apa itu? Warnanya agak kehijau-hijauan itu. Itu udah paling top dulu ya, munculnya pertama kali Android. Ya. Nah, munculnya yang namanya pertama kali Android itu ada sengketa yang namanya Mesuji tentang lahan sawit. Ya, masih ingat nggak itu yang lehernya ditenteng itu loh? Saya viralkan itu dulu ya di Facebook, di Twitter itu dulu. Ya. Nah, masih ingat nggak kasus itu kalian? Kasus Mesuji. Bukan Samsung, Nokia, Bro. Nokia seri E yang pertama Android keluar. Ya, bukan yang keliling-keliling yang kayak Sony Ericsson yang segede balok itu. Saya segede balok itu yang punya antenanya yang tarik itu dulu. Ya, jadi saya punya yang namanya yang seri E pertama kali keluar setelah BlackBerry. Pokoknya setelah BlackBerry itu aja. Setelah BlackBerry itu ada yang namanya Nokia yang udah canggih. Harganya tuh masih mahalnya selangit, masih bisa kebeli loh. Ya, mahalnya bukan main. Ya, itu. Nah, muncullah yang namanya kasus Mesuji waktu itu, yang kepalanya ditenteng itu. Masalah perjanjian PT dengan warga, dengan calo ya, calo, PT dan warga sebagai korban dari PT tersebut. Maka ngamuklah warga di Mesuji. Itu. Tahu semua, Bro, kasus-kasus demi kasus. Ya, sampai rebutan TV kita. Ya. Ya gitu. Jadi apalagi kasus Vina. Ada orang kemarin live streaming, dia bergabung namanya siapa nama Bogang apa Bagong sih namanya? Itu cewek. Ayo yang nyimak kemarin siapa? Bagong apa ini? Bogang apa lampu? Bagong itu namanya. Jadi dia 2016 lalu Widya itu baru muncul, sekarang kemana aja? Sekarang saya tanya balik, yang namanya Putri kemana aja? Kasus suami aja 2018 lalu nggak tuntas, Putri kemana aja? Saya tanya. Ya enggak? Ayo, bener nggak omongan saya? Saya 2016 lalu udah nyentil-nyentil, Bro, soal itu ya. Oke, kita yang ngopi. Mantap, wasurantap ya. Jadi apa tadi? Mereka menanyakan saya ke 2016 lalu kemana aja, Putri kemana aja. Kalau mau nanya, saya tanya balik, dia kemana aja. Kemudian Hotman Paris kemana aja. Kemudian yang namanya Deddy Mulyadi kemana aja. Nggak mungkin dong saya bisa mengungkap itu kalau saya nggak memperhatikan. Saya 2016 bersama yang namanya Yusan dari Kalimantan bersama suaminya membentuk grup pada 2016 karena ada yang namanya dua organisasi di Indonesia ini yang ingin membuat kekacauan, membuat adu domba, membuat yang namanya suku, ras, etnis ya. Etnisitas di negara kita. Itu orang yang pertama kali saya gibas abis. Dengan anggota 30 orang. Boleh tanya, mungkin ya Mbak Yusan bisa nonton di sini, Mas Budi juga bisa nonton ya, yang dari Kalimantan ya. Selama ini kami lost kontak ya. Lah, jadi itu
orang admin saya yang paling berpower di yang namanya TikTok ya dan Facebook. Itulah ya. 30 orang emak-emak ya, ada juga sebagian bapak-bapak waktu itu ya. Cuman hanya beberapa orang. Mas Yudi yang tahu ya. Jadi itulah admin saya yang paling setia sama saya. Admin yang paling setia dengan saya adalah Yusan. Ya, Putra apa namanya, nama akun suaminya itu di Facebook Putra siapa gitu. Lupa aku ya bro. Jadi begitu. Sayalah yang menghalangi ya organisasi itu di yang namanya Facebook ini. Ya, saya yang menghalangi kedua organisasi itu lewat di beranda TikTok ini. Saya sambar langsung. Ya, apalagi bulan puasa, enak banget. Ya, nggak berapa detik itu terblokir semua mereka. Karena saya sudah melaporkan itu ke yang namanya pusat TikTok ya. Dari atributnya, surat dari Keminfo-nya pada waktu itu yang jadi apa namanya itu, Komnas HAM ya, siapa ya itu, Menko Polhukam kita 2016 lalu. Rasanya udah masih itu ya, Menko Polhukam kita Pak siapa namanya, ini calon wakil presiden ini kemarin. Nah itu seingat saya masih beliau ya, masih beliau Bapak Menko Polhukam kita ya. Ya itu, jadi surat dari beliau dikasih ya. Akhirnya saya klaim ke yang namanya pihak Facebook bersama 30 anggota saya ya. Kemudian anak-anak gardu waktu itu saya ada 10 orang, yang 40 jumlahnya ya. Masing-masing mereka itu saya belikan HP yang murah, yang 1,5 juta pada waktu itu ya. Jadi saya transfer yang namanya untuk biaya beli internetnya ya. Bukan 2016 lalu kayaknya udah ini deh, Mahfud deh kayaknya, udah Bapak Mahfud deh kalau nggak salah, Bapak Menko Polhukam kita. Itu pada saat membubarkan yang namanya EPI dan HTI. Itu bro. Nah, jadi di setiap ada yang lewat dia di sini, saya habisin. Itu bersama saya yang namanya Yusan ya, Yusan dan Pak Budi ya, Pak Budi itu suaminya. Jadi hanya kami ber-30 ditambah lagi anak buah saya yang ada di gardu. Ya itulah saya, peranan saya. Fokusnya saya menghabisi, makanya saya disindir. Biarkan saja ada orang yang tidak suka dengan saya ya di TikTok dan ini, tapi kan masih ada YouTube-nya. Silakan kalau mau di YouTube. Ya kan, di snack video saya klaim. Yang namanya di TikTok saya klaim. Pokoknya harus habis. Saya tidak mau negara saya dihancurkan berbalut-balut agama, berlindung di ketiak agama, menjelekkan sesama agama, menjelekkan yang namanya sesama Habib itu sendiri, menjelekkan kita, keluarga kita yang masih berbeda agama, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Akhirnya saya amati itu, orang ini ingin menghancurkan negara kita. Ya kan? Dengan cara mereka berbalut, berlindung di ketiak agama. Itu saya tidak suka. Ya, sayalah yang habis. Inilah orangnya kalau kalian mau tahu. Belum spiral sekarang. Inilah kalau kalian mau tahu. Orang yang menghabisi orang-orang yang ada di sini, ya. Saya ingin Indonesia itu bersatu antara ulama, antara orang biasa, sipil biasa. Itu saya ingin bersatu. Peganglah teguh Pancasila itu. Ya, itu. Jangan merusak persatuan kita dengan berbalut agama. Itu saya. Ya nggak suka saya. Ya benar, saya benci banget. Ya, yang namanya orang ingin menghancurkan persatuan Republik Indonesia ini. Kita berbeda-beda agama, di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda suku, kita tetap satu jua. Teman-teman saya itu ada orang Batak, ada Cina Kalimantan, ada Cina Palembang. Ya. Berbagai suku ada di NTB, NTT segala macam itu ini ya. Kemudian berlanjutlah ke yang namanya Projo kedua, pemenangan ke 2019. Nah itu orang-orang munafik banyak isinya.
korban saya 25 juta rupiah, termasuk Yura, termasuk orang yang mengikuti yang namanya Putri saat ini. Itu ada di grup saya dulu. Saya salah grup ya, karena kenapa? Ternyata orang-orang itu orang-orang pada munafik isinya. Saat ini mereka bergabung dengan Putri karena ada sayembara 10 juta. Kerugian saya 25 juta. Seperti itu ya. Nah, termasuk dulu ya saya menginfokan, ada juga ya di YouTube saya itu menginfokan loker-loker kerja pada waktu itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ingat, mudah-mudahan ya Yusan, kalau masih ada TikTok, Yusan, Pak Budi ya, tampilkan kalian ya di apa namanya TikTok ini, siapa kita yang sebenarnya, ya kan? Itulah peranan-peranan penting kami. Dulu saya tidak spiral sekarang ya, tidak spiral sekarang. Ya itu salah satunya yang namanya akun Yusan pada waktu itu. Itulah admin saya yang paling setia ya, sampai berakhirnya kedua organisasi itu dibubarkan. Itu saya. Ya, jadi nggak perlu kamu tanya booking apa bogang itu apa, siapa sih namanya itu ya. Itu bilang saya kemana aja, kamu tidak berperan apa-apa di media ya. Saya sangat berperan di media lah ya, termasuk ini kasus ini akan berlanjut loh. Ada yang bilang kamu cuman ini aja, terserah ya omongan kamu, yang penting orang-orang itu saya kasih jalan ya, kelancaran jalan agar penelusuran ini ya lebih ini. Kalau untuk bergabung sama Putri, salam kenal Widya, alah pret, udah kenal orang ya di situ ya. Salam kenal Widya, assalamualaikum, salam kenal pret ya. Saya sama orang munafik itu udah, apalagi dia punya istilahnya kerja dua kepala. Linda dibela, kemudian dia bilang ke keluarganya Pina begini-begini, lain. Nah, makanya itu penyakit ya, lain di bibir, lain di hati. Itu orang. Kalau orang ular kepala dua itu pinter loh bersilat lidah. Kalau saya lihat di mukanya itu apa ya? Pandangan mata itu psikopat kayaknya. Ya, hati aja. Jadi calon pemimpin wali kota Bandar Lampung sampai memilih orang psikopat gitu ya. Daripada yang satu masih nyinyir di TikTok baru mau mencalon, mendingan kalian teruskan yang lama aja. Ya, yang lama. Itu aja, Bro. Ngapain orang cocok logi, mau bikin restoran makan gratis, mau ngarap gift untuk anak yatim. Mendingan kalian teruskan aja yang satunya. Ya. Mendingan kalian teruskan yang satunya daripada orang baru. Berarti yang lama masih bisa dia udah menjabat, udah tinggal meneruskan pembangunan. Apa kata kritik keluarga? Apa kritik dari warga? Ya begitu, seperti itu. Jadi kalau orang yang begini-begini ya orangnya udah hasilnya nyinyir-nyinyir, jadi pansos di atas derita Peggy Setiawan, udahlah ya, najis tralala ya. Itu orang kalau jadi pansos di atas derita yang namanya Peggy Setiawan, menciptakan tersangka baru. Ini selain dari Peggy ini ya seharusnya Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan, berdasarkan cocoklogi. Itulah yang namanya ya kan, masalah paklaring kerja ya kan, itu yang cocok logi, itu namanya cocok loginya. Logi nggak sehat, tapi maklumlah orang psikopat ya kan. Ya, saya harap ke depan ini bro ya, kita udah mulai ada pergerakan ya, lembaga HAM udah di yang namanya pihak keluarga Pina
agar berterus terang. Ya, saya harap kakaknya Pina berterus terang. Ya, ungkap kembali dari jemputan Pina bersama 2 orang perempuan. Itu yang saya inginkan. Kakak Pina jangan tergiur. Jangan maunya saya lembek kok kesini sininya lembek letoy gitu loh. Ya, harusnya kalau ada backingan dari netizen ini ya harusnya keras pula gitu loh ya. Harus tajir. Ya. Harus begini gitu loh, malah lembek. Saya harusnya apa katanya ya? Ya kalau ditanya orangnya ngikut saja. Kalau orang ngeludah ke sono ikut ngeludah ke sono, kalau orang menjilat ke sini ikut menjilat. Itu kakaknya Pina. Betul nggak? Ya kan? Seharusnya dia punya pendirian. Kalau kata ya kan? Letoy sana kemari. Ya takut sih takut. Makanya ada lembaga, kita instruksikan lembaga yang namanya HAM harus memberi perlindungan kepada keluarga, tapi harus menjawabnya dengan tegas. Ya kan? Jangan apa kata Putri begini, begini. Apa kata Putri begitu, begitu. Letoy namanya itu. Kesel gua. Ingat, kakaknya Pina, mudah-mudahan kamu dengar di sini ya. Kamu ceritakan dari awal penjemputan estafet, ya, penjemputan yang namanya Pina dijemput oleh Linda bersama temannya. Ya. Itu diberikan ke Mel-Mel. Mel-Mel yang pertama menjemputnya estafet kedua. Harusnya Mel-Mel ditangkap. Kenapa? Mel-Mel yang tahu Pina diserahkan ke siapa setelah menjemput dari Linda dan temannya. Ya kan? Seperti itu kan? Nah, itu pertama. Ya, nggak usah begini-begini. Ya, kalau apa kata Putri ngomongnya begini. Kalau pengacaranya temannya Putri begini, jadi letoy, jadinya stres sendiri. Udah dikasih uang sedikit, udah dicubit-cubit sama Ibu Ayu juga foto bareng, ya. Jadi kalian harus tahu, Ibu Ayu itu ya anaknya mantunya jenderal yang berpengaruh di negara ini. Itu satu. Jangan menutupi itulah, ya, ketidakadilan di negara ini. Masa letoy begitu? Apa kata Putri begini ya begini? Apa kata Putri? Hei, kakaknya Pina, kamu itu punya pendirian enggak gitu loh. Ya. Harus unjuk taring. Netizen itu enggak sedikit membela kamu ini, jutaan. Ya, jutaan netizen ini membela kamu, enggak di YouTube, enggak di media mana-mana. Kenapa kamu harus takut? Kamu ada perlindungan. Kemarin kan udah datang yang namanya ini pihak HAM ya, datang ke sana. Jadi kenapa harus kendor begini-begini? Apakah kita harus kalau diwawancara apakah kita harus katanya ini Ibtu Rudiana? Ya menurut saya sih penting lah. Kemarin kenceng. Ya dah, kemarin kencengnya bukan main dia. Setelah kinclongan sedikit aja mukanya udah kendor. Letoy. Letoy dia. Betul nggak? Ayo, netizen di sini sampai mau mencapai 7.000 ini ya. Udah 7.000 tadi kok nurun. Ya 7.000 lebih penonton. Ayo, letoy nggak sekarang dia? Jangan karena uang letoy. Tegakkan kebenaran. Jadi letoy lembek kayak bubur. Lah iyalah. Kenapa jadi letoy begitu? Apa kata orang kalau saat didampingi sama Putri diem aja kicep kayak orang oon. Ya, kamu kan pintar, HP-nya Pina aja sama kamu. Ya jelaskan pemberian yang namanya dari penyidik. HP-nya Pina itu ada akun siapa aja, jangan dihapus di sini, bisa dipulihkan dengan cadangan, bisa itu Messenger. Ya. Apalagi kalau dia didampingi sama Putri. Nah, ya. Sok kalem, sok ini, apa kata Putri nurut begini, apa kata pengacara satunya nurut begini, nah aja begitu, tidak berdaya. Kamu itu habis dikasih racun apa sebenarnya? Giliran ada Putri, katanya Putri pengacara pendamping kamu, ya bukannya semangat, malah letoy. Heran gua, ini orang dicocolin apa sih? Harusnya
itu ya, kamu tuh ya, kakaknya Pina ya, kamu itu didukung netizen seluruh rakyat Indonesia ini loh. Ya, jutaan bahkan. Ya, jutaan. Ya. Kalau kata Putri begini, apalagi kalau didampingin Putri, perhatikan deh kalian ya. Nah, nggak ada bunyi sama sekali, kentut pun nggak kedengeran. Nah, diem aja, bener-bener letoy, tidak berdaya. Kayak orang oon, tahu nggak dia? Ya, bener. Gua apa adanya ngomong. Saya perhatikan mimiknya dia kalau didampingi sama pengacaranya yang namanya Putri, yang banyak bacotnya itu cuma Putri. Nggak dikasih kesempatan dia memberikan keterangan. Nah, ya, kayak orang bego, bro. Kayak orang oon, beneran. Kalau giliran dia terlepas dari Putri, dia apa? Agak panjangan taringnya. Ya kan? Setelah glowing ini loh, dia kayak orang oon, bener-bener oon ya, nggak berguna. Ya, keselnya saya situ pingin ciwir aja saya. Mbok didongkrak gitu, punya pendirian. Ya, kalau AA jangan dirubah menjadi Z, ikut orang ke sana, orang ngeludah ke sono, ikut ngeludah, orang jilat di sini ngikut ngejilat. Nah ya, kalau didampingi sama Putri, sama pengacaranya, temannya, tetap, yang satunya tuh lagi tuh, ya, yang satunya banyak cocot itu ya. Udah duduk berdiri, apalagi didampingi yang namanya keluarganya Ayu, ya, si mantu yang namanya Bahtiar, ya kan? Nah, udah persis on, tahu nggak berdaya, tahu? Jujur, saya orangnya jujur, belak-belakan loh, ya. On nggak dia kalau didampingin orang-orang itu? Didampingin mantu, didampingin Putri, nah duduk aja nggak berkutik apa-apa. Kalau ini yang banyak bacotnya malah justru pengacaranya, nggak dikasih kesempatan dia diwawancara. Apa jiprat gue, ya, gue keselnya. Ya orang-orang itu, ya Oneng masih pinter, masih masuk di DPR, lah dia jadi apa? Dodok aja kalau didampingi yang mana Putri sama pengacara kayak orang oon. Bener, orang oon. Giliran Putrinya pergi baru bicara. Menurut Anda harus kita periksa yang namanya itu dana. Ya, menurut saya haruslah. Sampai bisa saya niruinnya, amit-amit. Ya tak? Kayak orang tulul gitu loh. Kenapa kok jadi tulul begitu kalau dideketin Putri? Dideketin sama yang siapa namanya itu, bener-bener kok berubah jadi tulul gitu, mentang-mentang glowing, udah keberatan mukanya karena glowing, kekinclongan gitu ya, langsung jadi orang tulul itu. Nah, diam aja, nggak berkutik, nggak bunyi apa-apa. Betul nggak? Ayo jawab kalian di sini semua, betul nggak? Kalian menyaksikan nggak itu? Ya, kalau saya setiap ada wawancara dia, saya perhatikan mimiknya dia. Setiap dia wawancara, kalau ada Putri seperti apa, kayak patung. Ya, persis orang tulul. Ya, orang tulul nggak berguna, persis banget. Nah, kayak orang oon. Ayo jawab kalian, betul nggak? Saya itu apa adanya ngomongnya. Saya itu butuh keadilan. Kalau kakaknya Pina butuh keadilan, ungkap. Ya, penjemputan yang pertama itu dijemput oleh Lindah dan temannya. Kedua, Mel-Mel yang jemputnya. Mel-Mel harus ditangkap. Mel-Mel diserahkan kemana? Pina setelah dijemput oleh Lindah dan ini. Dibawa kemana? Itu kuncinya Mel-Mel. Tapi Lindah katanya ganti celana. Yang namanya orang menghilangkan jejak seperti itu.